Halo guys, ketemu sama aku Revana di Sempat Cerita. Selalu dukung channel kami untuk berkarya dengan cara like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Terima kasih. Halo guys, selamat malam. Kembali lagi dengan Ray di Sempat Cerita. Malam ini kita akan mendengarkan cerita berdasarkan pengalaman pribadi teman kita, yaitu Fahri. Hai Fahri, Hai Rey, apa kabar? biasa aja kayak gini. Si Rey sendiri gimana kabarnya? Baik, Oh gitu. kali ini gue nggak sendirian. Seperti biasa, gue ditemenin sama Uyo. Hai Uyo. Halo Ri, apa kabar? Baik, Uyo gimana kabarnya? Sangat baik. Selain ada Uyo, di sini ada juga Mars. Hai Mars, Hai Rey, gimana kabarnya Mars? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, Fahri mau cerita apa hari ini? Jadi kali ini gue mau cerita yang nggak biasa orang-orang cerita. Orang-orang kan kalau cerita tuh yang sedih, yang seneng, yang ketawa-tawa kan. Kali ini gue mau cerita yang beda. Pengalaman gue sendiri di tahun 2014 pas gue kelas 6 SD. Pengalaman yang nggak bisa gue lupain, yaitu pengalaman horor, pengalaman mistis sama dua temen gue, si Arda sama Syahid. Gue sama keluarga gue masih percaya sama yang namanya kejawen karena udah turun temurun dari dulu tuh. Gue bingung, gue bisa lihat yang apa orang lain yang bisa lihat tuh. Gue tuh bingungnya apa ya, karena gue ini kebuka sendiri atau apa ada yang buka, apa emang udah kebuka dari gue lahir. Gue bingung, kadang gue mikir ini musibah apa keberuntungan karena gue bisa lihat apa yang orang lain lihat, ya kan yo. Kalau gue bilang sih gini, Ri, untuk masalah lihat ataupun nggak lihat, kebuka ataupun nggak kebuka, itu anggap aja itu sebagai anugerah lu, gitu kan. Karena lu punya kelebihan kayak gitu, yang nggak semua orang bisa punya, gitu. Apalagi kalau emang itu udah kebuka secara sendirinya ya, wah itu boleh dikatakan anugerah. Tapi tergantung dari pemakaian lu. Maksudnya digunakan untuk apa, hal-hal untuk apa gitu. Selama itu buat kebaikan, no problem deh. Terus gimana cerita lo? Jadi ceritanya gini, berawal dari gue sama temen gue pulang main tuh ya, kan biasa tuh main sore-sore tuh lah ya, tapi baru kali waktu itu tuh main sampai maghrib, sampai azan maghrib karena seru banget, bener-bener seru kan itu sampai lupa waktu kan. Biasanya gue sama temen gue tuh kalau pulang lewat perkarangan tuh ya, kalau pulang tuh sampai jam 5, nggak sampai maghrib, nggak sampai azan. Di situ kan ada dua jalur tuh. Kalau lewat yang gang itu tuh lama, harus muter balik dulu. Kalau lewat perkarangan cepet tuh, cuma beberapa detik doang tuh udah. Kalau lewat yang gang muter. Nah, posisinya itu udah azan, udah maghrib tuh. Si Sahid sama si Arda bilang gini, ayo Bali, dan bareng guys. Terus gue bilang gini lah, rasa lewat kono, rasa lewat perkarangan, lewat gang wae. Si Arda sama Sahid bilang gini, ngopo tori ora dadak lewat gang, kan lewat gang muter suwe, lewat perkarangan wae cepet tuh. Maghrib kok wedi. Karena temen gue ngeyel tuh si Arda sama Sahid, ya udah akhirnya gue yain. Di situ perasaan gue nggak enak, bukan perasaan gue doang, gue udah ada hawa-hawa yang beda gitu. Ternyata bener, gue nggak nyangka tuh si Arda dia nyanyi sama bersiul. Pas dia udah mulai gitu loh, gue ngeliat tuh, lah kok ada kakek, ada nenek-nenek, sama ada cewek. Gue lihat sekali tuh, gue ngucek mata tuh ya, tuh gue ngucek gini tuh, anjir, ternyata bukan orang, iya goib. Maksudnya itu makhluk halus gitu yang lu lihat atau gimana? Iya, setan demit, anjing. Gue Terus kaget. terus gimana tuh? Gue nggak langsung bilang tuh ke teman gue si Arda sama Said, karena dia mesti mereka bakal nggak percaya kan. Akhirnya gue dalam hati ngomong gini, nuwun sewu,
pulo karo kali konco-konco pulo ajeng lewat boten ajeng niat ganggu, tapi nek konco-konco pulo gawe sampean sampean niku se beda alam marake ra gawe nyaman mergo konco-konco pulo nyanyi karo siul-siul ngapura nggih pulo kali konco-konco pulo ajeng lewat bali teng omah buatan ganggu nggih. Gue ngomong tuh di dalam hati gitu, dia cuma ngeliatin tuh ya wajahnya. Gue masih inget yang kakek-kakek tuh matanya tuh ketutup gitu, dunia tuh nggak ada, mulutnya tuh mingkem, kalau di bahasa Jawa mingkem gitu kan yo. Rata gitu maksudnya, Ri. Iya ya, ratanya bukan hilang gitu, tapi matanya merem gitu, merem nggak dibuka gitu, dunia nggak ada tapi mulutnya mingkem gitu. Tapi kalau yang badan lain tuh normal ada. Terus yang nenek-nenek ada, iya normal, cuma rambut putih dikuncir gitu, dikuncir kayak yang nenek-nenek tua gitulah, paham kan lu? Paham. Terus itu yang satunya lagi kayak gimana tuh bentuknya? Cewek cantik, cantik. Kalau gue bilang setan cantik, iya cantik, mukanya nggak serem, nggak apa-apa, cantik, pakai baju kebaya, cantik, manis. Gue masih ingat banget. Kalau yang cewek yang biasa yang kakek-kakek sama nenek-nenek itu pandangannya kayak nggak suka, kayak gegabah gitu. Akhirnya tuh gue nggak bilang tuh ke Arda sama Said kalau gue itu, karena mereka nggak bakal percaya. Udah sampai tuh di rumah kan, biasalah tos-tosan dulu tuh sebelum balik ke rumah masing-masing. Nah, di situ si Arda bilang gini, motori tang opo-opo buktine lewat kono maghrib. Terus gue cuma diem gue yain doang tuh. Akhirnya pas pulang tuh, nah di malam itu tuh perasaan gue tuh nggak enak, kayak bakal ada kejadian lagi. Ternyata bener, pagi-paginya tuh si Sahid bawa si Arda ke rumah gue. Arda kan nggak mau ngomong tuh, mau ditanya kenapa dia dibawa kayak ketampuan tuh, mukanya tuh pucat gitu. Akhirnya si Sahid yang jelasin ke gue, katanya si Arda itu diikutin sama mereka yang kemarin sore maghrib itu yang gue lihat. Si Sahid jelasin ini tuh lah, katanya diikutin, diganggu Ardanya tuh. Akhirnya lah gue nemuin almarhum kakek gue kan. Almarhum kakek gue tuh kalau tentang gitu kan bisa ya, udah dibilang pengalaman gitu. Arda gue bawa tuh ke almarhum kakek gue. Akhirnya tuh gue jelasin tuh ke almarhum kakek gue kalau si Arda kemarin siul-siul sama nyanyi-nyanyi maghrib. Gue lihat itu doang 3, yang kakek-kakek, nenek-nenek, sama yang cewek itu yang cantik manis. Terus kakek gue tuh, almarhum kakek gue ngusap badannya si Arda. Gue nggak tahu dibacain apa atau apa. Dia bilang gini, De Arda mboten nopo-nopo kok, mereka cuma mau ngajarin kamu De Arda ben sopan karo sek goi, percaya ora percaya awak dhewe kabeh iki ono sing ning donya urip bareng loro alam goib pro alam menungso. Nah di situ gue Said cuma dengerin tuh, Ardanya tuh takut, cuma iyain doang tuh, kayak nggak bisa ngomong gitu. Akhirnya tuh si Arda pulang ke rumah, disuruh tuh sama almarhum kakek gue pulang, suruh. Nggak tahu si Arda itu dibisikin sama almarhum kakek gue apa itu. Akhirnya dia pulang tuh, besoknya dia cerita ke gue sama ke Said itu kalau si Arda udah nggak diganggu lagi, nggak ada kejadian apa-apa. Dari pengalaman itu yang gue dapet tuh ajarannya apa ya, jangan nyepelein sama yang nggak bisa dilihat, harus bersikap sopan. Walaupun kita nggak bisa lihat mereka, tapi mereka bisa lihat kita tahu. Jadi jangan nyepelein sama hal-hal goib. Walaupun kalian nggak percaya, ya bilangnya gini, udah tahun segini masa percaya sama yang gituan. Kalau gitu gue jujur nggak suka banget sama orang bilang gitu, karena kita emang di dunia ini itu bukan cuma manusia doang, ada yang lain. Itu pengalaman yang nggak bisa gue lupain, bener-bener sampai sekarang kalau diinget-inget serem. Gue kasihan dari si Arda sampai panik, takut gitu, kayak mau nangis tuh, diikutin, digangguin itu karena Ardanya pelein lah. Anjir, maghrib siul nyanyi lewat perkarangan, nggak tahu lagi dah. Itu kondisinya perkarangan kosong atau gimana? Kayak rumah terus kayak perkarangan, kayak kebun gitu ya. Kalau dibilang kosong sih enggak, cuma ya kadang tuh ada yang bersih gitu, bener-bener bawahnya di situ emang banyak ya. Gue bisa ngerasain tuh, tapi ya emang nggak semua nampakin di situ. Cuma waktu itu maghrib tuh gue ketemunya sama 3 itu doang, kakek-kakek, nenek-nenek, sama cewek yang cantik manis itu. Nggak tahu gue itu siapa itu,
satu keluarga atau gimana mereka, gue nggak tahu asal usulnya. Gue bener serem. Tapi itu dari pakaiannya itu menggunakan adat Jawa nggak itu pakaiannya? Kalau yang kakek-kakek itu cuma pakai apa itu namanya surjan itu, kayak yang jadi pakaiannya itu yang kakek itu cuma pakai surjan gitu, surjan Jawa, tapi yang bawahnya cuma pakai celana pendek gitu, kayak kolor gitu, kayak orang mau berkebun gitu. Iya, tapi atasannya itu pakai surjan itu, surjan Jawa tuh. Potongan rambutnya ya kayak orang-orang zaman dulu gitu. Gitu, tapi ya mukanya anjir kok bisa gitu, matanya tuh ketutup, hidungnya nggak ada, cuma mulutnya tuh mingkem gitu. Nggak tahu gue itu setan apa atau apa, nggak tahu kenapa, apa emang penghuni situ, gue nggak tahu. Inget-inget serem. Secara bentuk lu bisa visualisasikan nggak bentuk kakek-kakeknya itu mukanya kayak gimana? Seserem apa? Ya, itu kalau di ini ya kayak ya orang zaman dahulu tuh, cuma ya matanya tuh tutup gitu, tapi kayak ngeliatin arah, ngeliatin gue sama temen gue tuh, sama ngeliatin Arda Sahid lagi ngeliatin Arda tuh pas lagi nyanyi sama siul-siul, bisa ngeliatin tapi merem matanya tuh, hidungnya tuh nggak ada. Gue nggak tahu kenapa itu bisa nggak ada. Berarti karena tertutup, yang nampak tuh maksudnya yang ngadep tuh wajahnya apa badannya itu, Ri? Iya, posisinya tuh wajahnya tuh merem gitu, tapi bisa nampak banget dia, jadi kayak merhatiin gitu walaupun matanya tertutup. Auranya negatif waktu kejadian itu terjadi. Kalau sebelum si Arda nyanyi sama si Yusyul itu, kakek-kakek nenek-nenek sama ceweknya cuma ngeliatin biasa, kayak ngeliatin gitu, nggak sampai, belum ada muka-muka kayak yang rasa terganggu gitu kan. Setelah Arda nyanyi sama si Yusyul, mukanya tuh langsung kayak nggak senang banget tuh, kayak ada kebencian gitu. Ya gue nggak bilang tuh ke mereka kalau gue ngeliat itu, karena mereka nggak pernah percaya sebelum mereka ngerasain. Tapi kalau lu sendiri emang posisinya nggak ada yang kerasukan atau apa gitu waktu kejadian itu? Kalau gue enggak, karena gue kan di dalam hati gue ngomong waktu itu kan, bilang gini, nyuwun sewu kulo kali-kali konco kulo mboten enten niatan ganggu gitu. Ya pakai bahasa Jawa kan. Nah, ya mungkin itu makhluk gaib tuh orang Jawa, gue nggak tahu. Tapi serius, mukanya anjir, kalau diinget-inget merinding. Tapi percaya nggak sih lu, Ri? Kalau itu kan cerita kan udah lama banget. Kalau lu ceritain sekarang, energinya ada sekarang lagi bareng lu atau bareng kita malam ini nggak? Kalau sampai sekarang, dari 2014 sampai sekarang, bilang gue masih ngerasain hal-hal mistis, iya masih sampai sekarang. Tapi ya rata-rata orang sekarang pada nggak percaya kalau dibilang gitu kan, malah dibilangnya gila atau apa. Kalau dari lu yo, Mars, gimana? Percaya apa enggak? Kalau dari gue sih justru gini loh. Gue ini kan emang nggak terlalu ngefans sama yang begituan. Maksudnya nggak terlalu fanatik. Tapi kalau ngomonginnya percaya, ya jelas percaya lah bahwa yang seperti itu ada gitu. Nah ya, kalau dari lu gimana yo? Kalau dari gue juga percaya sih kalau hal kayak gituan. Apalagi kan maghrib kesannya kayak nantangin banget ya. Andai kala itu rawan, emang jam rawan sebenarnya. Makanya kenapa orang Jawa dulu tuh pintu rumah harus tutup, jendela harus tutup, orang juga harus masuk rumah ya karena itu. Bener. Gitu. Pikiran lu sama gue sama yo. Hidup dunia ini bukan cuma manusia doang, ada yang hal gaib juga. Buat lu yang pada nggak percaya nih, lagi bilang gue dongeng atau lagi ngalu, gue bantu doain lu pada ketemu sama mereka. Udah gitu aja cerita dari gue juga merinding anjir kalau nginget-nginget lagi tuh mukanya, terus sampai muka teman gue takutan gitu. Gue masih ingat ekspresinya gimana. Ya cukup sekian dari gue, itu aja. Baik, terima kasih Fahri atas cerita pengalaman pribadinya. Ditunggu lagi cerita mistis lain untuk episode selanjutnya yang lebih serem lagi. Demikian guys, cerita dari Fahri. Menurut kalian gimana? Sampai jumpa di Sempat Cerita malam Jumat.